Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya kudoakan semoga kita senantiasa berada di bawah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan yang berbahagia ini, kami mengajak saudara-saudaraku semua untuk kita sama-sama menyimak kajian yang sangat luar biasa dari guru kita. Semoga apa yang disampaikan beliau akan menjadi wasilah untuk keselamatan dunia dan akhirat kita. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan bersama. Selamat menyimak. Bingung buatnya. Nama Muhammad Soleh mau bertanya. Saya dulu ditawari tetangga untuk buat SIM C dengan bayar 300.000. Dia bilang langsung jadi. Akhirnya saya bayar 300. Dan sebentar lagi masa berlaku SIM saya habis. Bagaimana nih Pak Ustaz? Perpanjanglah. Perpanjanglah. Pergi ke kantor Poltabes. Buat SIM baru. Buat SIM baru. Kalau perpanjangan kan tak ada tes. Kalau SIM baru dites, ikut tes. Mudah-mudahan kami doakan lulus. Adapun yang lalu-lalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan. Pak Ustadz, saya mau tanya, saya dulu waktu staf memaksa orang tua untuk memasukkan saya ke SMP yang saya inginkan. Sampai akhirnya orang tua saya menyogok agar saya bisa masuk ke SMP itu. Sekarang saya sadar itu bukan perbuatan yang benar. Apa yang harus saya lakukan? Kalau dulu gara-gara menyogok itu Pak Kepala Sekolah SMP itu menggeser anak yang lain, maka perbuatan itu zalim. Kemana mau dicari? Pak Kepala SMP itu pun sudah balik ke hadirat Allah SWT. Anak itu pun entah di mana sekarang. Maka minta ampunlah kepada Allah. Ya Allah, ampunkan Pak Kepala SMP kami, ampunkan pula anak yang kuzalimi sampai dia tak jadi masuk SMP favorit itu gara-gara aku. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Datang tiap malam nanti iktikaf di sini. Buat nangis. Mana yang paling buat nangisnya itulah yang kemarin nyogok SMP. Tak ada cara lain lagi. Minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan ampun. Saya mau tanya, ada yang bilang katanya kata Najwa itu tak boleh dipakai untuk nama anak, karena itu nama anak setan. Jadi sebenarnya Najwa itu artinya apa Pak Ustaz? Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum la tanajaw. Dari Banten. Oh, jauh dari Banten. Najwa itu artinya kata-kata yang lembut. Boleh, tak salah. Najwa, kata-kata yang lembut. Tolonglah Pak, saya mau. Apa itu? Merintih di tengah malam minta kepada Allah. Ya Allah, ampunkanlah segala dosaku ya Allah. Itu najwa. Jadi dia bawa anaknya itu. Inilah rintihan permohonan maafku kepadamu ya Allah. Mudah-mudahan anakku ini nanti meminta ampunan. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bagus, tak salah. Najwa. Saya sehari-hari kebanyakan menggunakan tangan kiri. Kidal. Kalau pakai tangan kanan kerjaan saya jadi lambat dan tak profesional. Cuman makan minum menulis tangan kanan. Selebihnya saya dominan kiri. Ada yang bilang kalau tangan kiri itu tangan setan. Sampai saat ini saya merasa bersalah dan sering gugup jadinya. Ini pada kasus normal. Memang dia bisa pakai tangan kanan, lalu kemudian dia menunjukkan sombongnya tangan kiri. Itu terjadi pada zaman Nabi. Kata Nabi, minumlah kau pakai tangan kanan. Tak bisa. Aku kalau pakai tangan tak bisa. Kata Nabi, bisa, tapi dia sombong. Antum. Kalau memang dalam kasus sakit, kekurangan, memang sudah terbentuk sejak lama, berusaha berubah tak juga bisa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak membebani orang lebih daripada kemampuannya. Makan tangan, minum tangan, yang lain itu kiri, tak jadi masalah. Saya mau bertanya hal zakat penghasilan kepada siapa saja berhak? Apakah anak yatim dan orang tua dapat? Anak yatim kalau dia fakir atau dia miskin bisa dapat. Orang tua tak bisa dapat. Karena orang tua itu wajib kita nafkahi. Tak boleh memberikan zakat kepada orang yang wajib kita nafkahi. Mak,
ini aku beri 2 juta sekaligus zakatku bulan ini. Tidak bisa. Itu namanya sekali dayung 2-3 pulau terlampau. Oleh sebab itu maka berikanlah zakat kepada mustahik zakat. Mana yang lebih baik, sebulan sekali atau setahun sekali? Yang lebih bagus, lebih banyak. Jadi kalau sebulan pendapatannya 4 juta, zakatnya 100.000, sebulan cuma 100.000, kumpulkan setahun 1.200.000. Cuma masalahnya kalau sudah sampai 1.200.000, setannya besar. Kalau sebulan sekali, Ustadz pribadi bagaimana? Saya kumpulkan tiap bulan, saya masukkan ke amplop. Tiap bulan saya masukkan, saya bagi menjelang Ramadan. Simpan, tapi jangan ditengok-tengok. Mau Ramadan bagikan. Kenapa Ustaz bagi sebelum Ramadan? Ada orang-orang yang susah. Dia mau puasa, mau kerja, dia sudah tua. Kalau kita kasih makan bulan puasa ini, dia libur, dia makan. Nanti meringankan bebannya. Bagus bagikan setahun sekali. Sedangkan setahun sekali bisa 12 kali orang berhak mendapatkannya. Terima kasih Pak Ustaz. Dan Fodamara TV, Asyarudin, Labuan Batu, Sumatera Utara. Mana yang paling banyak membantu kesulitan orang, itu yang lebih bagus. Mana yang lebih banyak? Sebulan cuma 100.000, setahun 1.200.000, tapi bisa membantu dia untuk bulan Ramadan full. Bagus. Saya Pak Ustaz banyak, sebulan 1.200.000, bagus tiap bulan. Mana yang lebih banyak membantu orang? Itu yang lebih ditunaikan. Pak Ustaz, kalau gaji 1 bulan 5 juta, dalam waktu 1 tahun sebelumnya gaji itu diambil duluan, bolehkah mengeluarkan zakat nisabnya sewaktu menerima uang itu meskipun masih masa berhutang? Ya. Pengalaman saya sosialisasi zakat dari kantor ke kantor. Kenapa kalian tak bayar zakat? Kami ini susah Pak Ustaz, datang ke kantor tinggal tanda tangan aja lagi, gaji tak ada. Kenapa? Udah kami ambil duluan. Dulu udah diambil 100 juta. Maka solusinya ketika diambil langsung bayarkan. Kalau 100 juta, zakatnya 2,5 juta. Bayarkan langsung. Namanya ta'jilus zakah qabla awaniha. Menyegerakan zakat, mendahulukan zakat sebelum jatuh tempo. Karena kalau tidak, tiap bulan dia tak akan berzakat. Gaji sudah habis, potong semua, potong kredit, potong bank dan lain sebagainya. Pak Ustaz, kalau jumlah gaji 1 bulan 60 juta, tapi dalam pengeluaran zakat menghitungnya per 1 juta, saya keluarkan 2,5%. Boleh enggak Pak Ustaz? Sama aja, 1 juta 25.000, 60 juta 1.250.000, 40 juta 1 juta, 10 juta 250.000, 60 juta 1,5 juta. Maka 100 juta 2,5 juta. Maka sama saja hitungannya. Ustaz, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Amin ya Allah. Saat ini banyak jual beli online dengan sistem dropship, di mana penjual menjual barang yang bukan miliknya. Tapi si penjual menerangkan kepada si pembeli spesifikasi barang tersebut secara detail. Kemudian pembeli membayar secara tunai ke penjual, dan penjual menghubungi supplier agar mengirimkan barang ke pembeli. Ini namanya dalam fikih simsar. Saya punya barang, di sana konsumen, saya tak langsung ke konsumen, ada orang di tengah, namanya simsar, jasa. Dia menjadi penghubung antara saya. Boleh atau tidak? Kalau selamat dari 3 boleh. Pertama, tak ada unsur ghish, tipu. Yang kedua, tak ada unsur zulm, aniaya. Ketiga, tak ada unsur gharar, gambling, ketidakpastian. Webnya jelas, barang sekian, harga sekian. Kalau rusak bisa diganti, alamat di Pekanbaru, Jalan Jenderal Sudirman sekian. Lengkap, transparan, maka boleh. Tapi kalau ada tipu, ghish, maka tak boleh, haram hukum. Apa dalil tentang salat 2 rakaat pada malam hari kepada sepasang pria dan wanita yang baru menikah? Kalau ada, apa niatnya Pak Ustaz? Salat sunat apa namanya? Dalilnya adalah hadis Nabi SAW menyuruh laki-laki menjadi imam, istri menjadi. Salat sunat apa namanya? Salat sunat kategorinya masuknya ke hajat. Hajatnya memohonkan supaya keluarga ini sakinah, baik, langgeng, mawaddah, warahmah. Niatkan aja dalam hati, salat sunat untuk kami berdua supaya kami baik. Allahu Akbar, ayatnya bebas. Setelah itu dibacakannya doa, ditiupkannya ke ubun-ubun. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma jabaltaha ilaih. Ya Allah, aku memohon kebaikannya, dan jadikanlah kebaikannya kau titipkan padanya itu untuk anak cucu keturunan kami. Ditiupkan ke ubun-ubunnya. Kalau dulu belum Pak Ustaz, boleh dilakukan sekarang dengan yang baru? Jangan.
Hukumnya sunat, tak wajib. Apa hukum Islam pria kewanita-wanitaan? La'anallahul mutasabbihin minar rijal bin nisa, la'anallahul mutasabbihat minan nisa bin rijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, Allah melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki. Dibawa seorang laki-laki yang memakai inai. Utiya birajulin qad khadaba yadayhi, seorang laki-laki sudah menginai jari jemarinya, dibawa menghadap Nabi. Kata Nabi, "Ma balu hadza?" Kenapa dia ini? Kenapa dia ini? Lalu kata sahabat, dia sudah mencelup tangannya pakai inai ya Rasulullah. Maka kata Nabi, asingkan dia ke naqi. Jadi mesti kalian asingkan. Tempat pemakaman namanya baqi, tempat mengasingkan orang namanya naqi. Ya asing. Kalau sampai ketahuan dia melakukan hubungan seksual LGBT, idza ra'aitumuhum man ya'malu 'amala qaumi Lut, kalau kalian menangkap orang yang melakukan perbuatan umat Nabi Lut, faqtulul fa'il wal maf'ul, maka bunuhlah objek dan pelakunya, sama-sama hukum pancung. Itu kalau ditegakkan hukum Islam. Apa hukum bercanda tapi menghina orang agar menjadi sebuah lelucon seperti yang dilakukan orang, terutama pelawak artis, menghinakan kawan, menghinakan diri sendiri, dilarang Allah. Buka surat Al-Hujurat, buka surat ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin, janganlah kamu mengejek, asa yakunu khairan minhum, boleh jadi yang diejek lebih mulia daripada yang mengejek. Wala nisaun min nisa'in, janganlah perempuan mengejek perempuan yang lain, asa yakunna khairan minhunna, boleh jadi perempuan yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. La talbisu anfusakum, jangan kamu hinakan diri kamu. Wala tanabazu bil alqab, jangan menggunakan gelar-gelaran yang jelek-jelek. Ini masalahnya, ini adalah rating. Ketika pelawak ini muncul, ratingnya naik, maka dia terus eksis bertahan dengan menggunakan ejekan, cacian. Ini orang-orang fasik. Kalau kita mau melawan ini bukan dengan ceramah saja, jangan ditonton, matikan. Ratingnya turun, iklan tak masuk, dia mati sendiri. Apa tips ikhlas dan melupakan kebaikan terhadap sedekah yang kita berikan? Bolehkah sedekah mengharapkan balasan dari Allah? Boleh bapak sedekah minta balasan dari Allah? Boleh. Mana dalilnya? Wasari'u ila maghfiratum min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Bersegeralah kamu berbuat baik dengan mengharapkan surga. Boleh. Idza da'altumullah fas'aluhul firdaus, idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus. Kalau kamu minta kepada Allah, mintalah surga firdaus. Boleh minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara melupakan perbuatan baik kita? Ada dua yang perlu kau ingat, dua yang perlu kau lupakan. Kata Luqman Al-Hakim, ingatlah perbuatan jahatmu, ingatlah perbuatan baik orang. Yang kau lupakan, lupakan perbuatan baikmu dan lupakan perbuatan jahat orang. Dua yang perlu kau ingat, dua yang perlu kau lupakan. Jangan pernah menilai perbuatan baik. Saya sudah sedekah, saya sudah buat ini, saya sudah buat ini. Yang mau kita bayar ini apa? Surga. Memangnya duit 50 ribu, 50 juta itu bisa membayar surga Allah? Bisa membayar detak jantung, bisa membayar nafas, bisa membayar buah pinggang. Itu tak ada apa-apanya dibandingkan nikmat Allah. Maka bandingkan dengan besarnya nikmat yang sudah kita terima selama ini. Bolehkah tidur dengan tak pakai baju, pakai celana dalam saja? Ini Nabi Musa. Ini Nabi Musa. Nabi Musa mandi di sungai. Nabi Musa mandi di sungai. Di tengahnya ada batu. Nabi Musa mandi di sungai, di samping batu. Dia telanjang, tak pakai basah. Dan tak ada ayat melarang dia. Dia mandi telanjang di samping batu. Di samping ini orang Yahudi sedang mandi ramai-ramai. Mereka mengejek Musa. Mereka ramai-ramai telanjang. Tengok tu, Musa tak mau mandi telanjang sama kita karena maaf, pelirnya bengkak. Dia kena penyakit hernia. Musa tak mau mandi, hadisnya di Sahih. Musa tak mau mandi sama kita kan, hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim dalam Al-Lu'lu' wal Marjan fi muttafaqa alaihi syaitan. Musa tak mau mandi sama kita karena pelirnya bengkak, dia kena hernia. Tengok ketawa mereka ngejek Musa. Allah geser batu itu. Bergeser batu, akhirnya mereka menengok Musa telanjang. Allah mau menunjukkan bahwa Musa tidak sakit. Apa pengambilan dalil dari ini? Allah membiarkan Musa mandi telanjang selama tak ditengok orang lain, ditutupi batu.
Kalau cerita haram tak sampai haram, tapi dia kena pada bab adab, tak beradab, maka tidurlah pakai sarung, pakai, dikhawatirkan masuk ular kobra dimakan nih. Nah, itu tentang masalah dalil. Saya niat kalau bisnis saya untung 10% untuk anak yatim. Setelah saya lihat ternyata orang tua saya juga butuh bantuan. Apakah 10% buat anak yatim jadi boleh saya alihkan ke orang tua, Pak Ustaz? Kalau sekedar lintasan dalam hati bisa, tapi kalau nazar wajib. Nazar artinya merubah yang sunat menjadi wajib. Kalau nanti usahaku ini berhasil, 10% untuk anak yatim tak bisa dialihkan ke orang tua, maka dia nazar mesti dia serahkan 10% itu untuk anak yatim. Tak bisa dialihkan. Kalau dialihkannya ke orang tua, sama dia menyuapkan yang haram kepada orang tua. Alladzina yakuluna amwalal yatama, orang yang makan harta anak yatim, innama yakuluna amwalahum, innama yakuluna fi butunihim nara, mereka memakan api neraka dalam perut mereka. Nauzubillah. Apa hukum ketika i'tikaf 10 terakhir Ramadan? Banyak anak-anak datang ke masjid pas sahur hanya untuk makan saja lalu pulang. Yang dimakannya punya siapa? Datang anak-anak muda, datang ke masjid, masjid menyediakan makanan. Masjid menyediakan makanan itu lillahi ta'ala. Siapa saja mau datang makan, datang anak muda makan. Berarti kami tak ada pahala sedekah, Pak Ustaz. Ada 3 orang. Bersedekah pertama dikasih tahu, rupanya engkau bersedekah untuk orang kaya. Alhamdulillah, sedekah untuk orang kaya, mudah-mudahan hatinya lembut mau bersedekah. Rupanya sedekahmu tadi malam untuk BTS. Alhamdulillah, aku bersedekah untuk BTS, mudah-mudahan dia berhenti dari buat dosa. Tadi malam kau ternyata sedekah untuk pelaku maksiat. Alhamdulillah, mudah-mudahan sedekah untuk dia membuat dia bertobat kepada Allah. Tidak ada sia-sianya sedekah. Bersedekah kepada anak-anak. Cuman anak-anak ini dididik. Jangan kalian cuma datang mau makan saja, SMP makan pulang. Apa hukum onani pada malam hari karena pisah jauh dari istri sementara hasrat ingin jumpa sebulan sekali? Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang beriman. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, mereka meninggalkan perbuatan lawa. Walladzina hum li furujihim hafizun, mereka menjaga kemaluannya. Kepada siapa? Hanya disalurkannya pada 2. Illa ala azwajihim, istri, atau ma malakat aymanuhum, zaman dulu budak hamba saya. Faman ibtagha wara'a dzalika, siapa yang mencari kenikmatan selain dari yang 2 itu, faulaika humul adun, mereka melampaui batas. Buka surat Al-Mu'minun. Faulaika humul adun. Sedangkan Allah mengatakan la ta'tadu, jangan kalian melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, Allah tak suka pada orang yang melampaui batas. Pak Ustaz, saya jarang bertegur sapa dengan ibu saya, karena kalau kami damai, salah saya ada saja. Akan tapi kalau saya ribut dan diam-diaman, saya tak ada karena aku marah dan hidup saya bahagia. Saya tak ingin melawan beliau, jadi saya berdamai dengan cara diam. Apa hukumnya, Pak Ustaz? Saya salah terus karena ucapan beliau sekali keluar ganas. Gimana tuh Pak Ustaz? Datang saja, datang bawakan makanan, dia ngomong bob, diam aja. Tak tahan saya, Pak Ustaz. Pasang earphone. Dengarkan saya Abdurrahman Sudes. Udah habis dah, udah selesai mah, udah izin dulu pulang. Orang tua itu macam Quran buruk, mau dibaca tak terbaca, mau dibuang berdosa. Sabar-sabar aja lah sampai dia hilang sendiri. Sabar. Jangan sampai nanti sesudah dia meninggal baru nyesal. Mama, kalau mama hidup aku akan ingat, akan kubawakan makanan merepet seminggu pun aku akan dengar. Tak ada gunanya, dia udah mati. Selagi dia masih hidup tu tetap datang, bawakan makanan. Mau hari raya dibelikan baju. Dia marah ke kita tu baru berapa tahun? Baru setahun ini Pak Ustaz. Kita menyusahkan dia berapa tahun? 9 bulan 10 hari dalam perutnya, muntah-muntah dia, meregang nyawa dia melahirkan kita. Berapa tahun kita menyusahkan dia? 1 hari 3 kali mandi, setahun 1000 kali, 5 tahun dia mandikan kita 5000 kali. Baru mendengar cakap segitu saja. Ustaz mah enak, mak Pak Ustaz tak macam itu, mirip-mirip juga macam itu. Mak saya umurnya 70, macam-macam.
Ustaz kan tak mungkin dimarahinya. Ustaz kan Abdul Somad LCMA. Abdul Somad LCMA itu di depan bapak ibu, di depan ibu kita ini hanyalah bayi kecil yang tak pernah besar. Di depan ibu-ibu, anak itu tak pernah besar. Mau doktor, mau profesor, anak itu tetaplah dulu yang belajar kecil berjalan, tak pernah besar. Oleh sebab itu, pahala yang paling besar ummuka, ibumu. Jangan berhenti, datang tiap malam, datang. Mau buka puasa, belikan makan. Mau hari raya, belikan baju. Apa mak mau? Aku mau toples, belikan. Bawakan etikaf. Malam ni mau masjid ke mana? Aku bawa. Sehingga nanti ketika dia meninggal tak ada penyesalan sedikit pun. Menyesal, kesal tak dapat dijemput. Menyesal seumur hidup. Jangan sampai menyesal seumur hidup. Saya paling tak suka dengan orang waktu orang tuanya meninggal menangis, meratap, mengaprindik. Penyesalan dalam. Penyesalan dalam tak ada gunanya. Jagalah dia sekarang. Apa hukum pengemis kaya, Pak Ustaz? Fenomena sekarang, pengemis punya mobil dan ATM yang banyak. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Waspadalah. Bersedekahlah ke tempat panti yang jelas. Kita punya jamaah perempuan, ada panti yatim, serahkan ke sana. Buatkan nomor rekeningnya, sebarkan ke jamaah, bagi ini panti yatim jamaah kita, supaya diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Kenapa mereka itu leluasa? Pengawasan dari pemerintah tak ada, mereka hidup semaunya. Bahkan ini sudah dikoordinir, ada koordinatornya. Maka inilah dimanfaatkan budi baik umat Islam ini. Padahal kalau mau mudah saja itu. Tangkap semua yang ada di lampu merah, buatkan kartu pengemis. Dibuatkan satu ruko, satu rumah petak. Kartu pengemis untuk tahun 2016. Siapa saja yang bertambah datang dari kota lain, dari Sumatera Utara, dari Sumatera Barat, dari Kepri, tangkap, deportasi, pulangkan, dihukum. Ada kepastian hukum. Maka bagi kita yang tak punya kuasa, maka itu caranya serahkan ke lembaga. Kalau dia minta 3 hari tak dapat, dia pasti berhenti. Tapi karena dia dapat terus, maka dia semangat terus. Hari pertama dibuatnya kakinya pincang, dapat 500, tambahnya kaki 2, 1 juta. Makin semangat dia. Kita yang memotivasi dia. Kenapa kalau nabrak kucing dan mati harus dikuburkan kucing tersebut dengan siklet pakaian orang yang menabrak? Tak perlu. Saya nabrak kucing, Pak Ustaz, campakkan kucing itu ke tepi jalan. Qadarallah, takdir. Kita tak ada niat, kita tak ada maksud membunuh makhluk Allah. Jangan merasa bersalah pada perbuatan yang tidak salah. Merasa bersalah pada perbuatan yang tidak salah berarti itu setan punya kerja, membisik-bisikkan. Jangan merasa bersalah. Ustaz kan karena tak pernah melanggar kucing. Pernah. Saya tak takabur. Bunyi kepala kucing itu pecah. Kucing itu dari Pak Ustaz. Qadarallah, la haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanir yuhammatu min kulli ainin lama. Makhluk Allah sudah selesai. Jangan pula turun ke bawah, buka baju, buka singlet, buka celana. Datang orang terkejut, apa ni kata dia? Itulah tentang masalah melanggar kucing. Untuk mendapatkan bacaan-bacaan solat sunat yang sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah, apakah ada, Pak Ustaz? Karena lain buku, lain bacaannya, lain Ustaz, lain pula bacaannya. Kita jadi ragu dibuatnya. 7 tanya jawab solat, bacaan iftitah ada lengkap-lengkapnya, bacaan ruku, bacaan sujud, bacaan tasyahud, download gratis di internet. Saya ragu sama Ustaz ini, tengok riwayatnya. Riwayatnya sahih, pakai. Riwayatnya sahih bersyarat, riwayatnya palsu campakkan. Apakah memang ada hadis menjelaskan bahwa jika di suatu masjid safnya tidak rapat dan lurus, berarti jamaah di sekitarnya tak bersatu? Ya, ketika sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, pahala jamaah ini sampai mana? Sampai sejauh-jauhnya selama saf itu nyambung. Saya pernah sholat di depan masjid Kucing dulu. Saya pertama kali haji 1992. Tahun 1992 lambat saya berangkat dari Syekh Amir, lalu sholat di masjid Kucing. Bayangkan itu, dari Masjidil Haram ke masjid Kucing Pasar Seng, jauh sekali. Tapi masih nyambung karena shaf tak putus. Tapi ketika shaf putus tak dapat. Menurut
fikih bagaimana seharusnya bacaan salat tarawih di masjid musholla? Apakah panjang, sedang atau pendek Pak Ustaz? Ikut Nabi Muhammad SAW, rakaat pertama surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Tak sanggup karena terlalu panjang, maka Umar bin Khattab memanggil Ubay. Ubay, sini, ente saya angkat jadi imam tarawih, bacaannya jangan panjang-panjang, satu malam 1 juz saja. Tapi rakaatnya ditambah menjadi 23 rakaat. Pada masa Umar bin Abdul Aziz ditambah lagi rakaat menjadi 39 rakaat. Maka ada 3 versi. 8, 11 dengan witir, 23 dengan 39. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Kalau ayatnya panjang, rakaatnya sedikit. Itulah tuntunan. Ada videonya, download di internet. Sudah saya jawab. Bagaimana bacaan salat witir yang 3 rakaat 1 salam? Apakah rakaat 1 harus surat Al-A'la, pada rakaat kedua harus surat Al-Kafirun, pada rakaat ketiga harus surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas? 2 riwayat. Riwayat pertama Sabbihis, Al-Kafirun, Qul Huwallah. Riwayat pertama. Riwayat yang kedua Sabbihis, Al-Kafirun, Qul Huwallah, Qul A'udzu Falaq, Qul A'udzu Bin Nas. Bagaimana kalau orang merubah bacaan, dibacanya pangkal surat Al-Baqarah? Sah. Kalau cerita sah tak sah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Tapi kalau cerita afdal tak afdal, afdallah yang mengikut sunnah ini. Wallahu a'lam. Bagaimana kalau saya jadi imam? Apakah saya harus menyesuaikan cara-cara bacaan maupun cara berdoa di suatu masjid musholla? Kenapa bisa jadi imam di situ? Biarkan imam tetap maju. Ustaz kalau ceramah di mana-mana ceramah, mana imam tetap? Kita harus mendidik umat ini dengan cara yang benar. Jangan kita menyesatkan. Mana imam tetap? Mana yang maju? Mana-mana saya jadi imam, mana imam tetap? Maju. Tidak boleh imam tetap, namanya imam ratib yang diangkat. Imam Masjidil Haram, Syekh Abdul Rahman Sudais. Banyak ahli-ahli qiraat Mesir ketika mereka datang haji, apakah ada Sudais? Silakan masuk. Nah, tetap. Sunan Asyuraim, Al-Hudhaifi, Al-Mu'ayyidri, imam tetap maju. Ini tentang masalah ini. Karena kita ribet, tanya. Ceramah saya subuh masjid, saya tak tahu masjid itu entah pakai kunut dan tidak. Baca kunut rupanya orang Muhammadiyah semua. Dia tak mau pakai kunut. Kita baca tak kunut rupanya orang NU semua. Akan kacau itu. Biarkan imam tetap maju. Jangan sampai yang mau kita sampaikan itu mentah. Gara-gara tata cara ibadah kita berbeda dengan jamaah. Suatu istri pertama meninggal, ada anak laki-laki 1 orang, ada anak perempuan yang masih kecil 1 orang, 6 dan 7 tahun. Oke. Warisan untuk ibu bapaknya waktu itu sudah diselesaikan. Ya. Tinggal tanah untuk anak-anak 30 kali 35 meter. Ya, jelas. Saya kawin lagi dapat 1 anak laki-laki. Dari istri kedua, 2 perempuan, 1 laki-laki, 2 perempuan. Dan beli tanah lagi 30 meter tambah 15 meter. Di samping menjadi semua 3 meter, 50 meter. Dan dibuatlah rumah di atas tanah. Oke. Anak istri pertama sudah sukses semua. Umur 39 sampai 40 tahun. Anak istri kedua masih setengah sukses, rata-rata 25 tahun. Saya ingin tanah rumah itu tidak dijual, biar pahalanya mengalir terus. Rencana diwakafkan kepada kelima orang anak untuk dibuatkan TK Islam. Apakah tidak menyalahi Pak Ustaz? Saya punya harta, maka saya bebas. Harta saya itu mau saya jual, mau saya hibahkan, mau saya wasiatkan, mau saya wakafkan, selama tidak ada unsur zalim. Yang tak boleh itu begini. Saya meninggal, anak tak ada, anak saya tak ada. Saya tahu harta saya ini sedang diincar adik-adik saya. Karena kalau saya tak meninggal tak ada anak, itu keluarga dapat. Lalu diam-diam saya hibahkan semua harta. Sengaja saya hibahkan semua hartaku habis supaya anak saudaraku yang sedang nunggu di sendal jepit pun tak dapat. Begitu mereka buka berangkas besi, kasihan deh lu. Tak boleh. Itu namanya wasiat zalim. Itu namanya hibah zalim. Karena mereka punya hak terhadap diri kita. Adapun bapak buat begini, maka tak ada menyalahi syar'i. Warisan mereka dapat, mereka pula sudah mampan. Maka perbuatan bapak mendidik mereka untuk menjadi orang-orang yang peduli wakaf. Meninggal orang tua, nanti anak cerita ke cucu, dulu datuk kalian mewakafkan inilah sekolah ini sekarang. Mereka tahu apa itu wakaf, bukan dari ceramah ustaz, tapi langsung dari datuk mereka. Baik.
Sekarang baru saya sadari bahwa setiap harta jika meninggal harus dibagi-bagi. Waktu istri saya meninggal, ibu dan bapaknya masih hidup. Ya, saudaranya ada 3 perempuan. Okey, ibu bapak hidup, 3 perempuan dan 4 laki-laki. Anak tak punya. Sekarang ibu bapaknya sudah lama meninggal dan 1 orang saudaranya perempuan juga. Harta tak banyak, paling-paling sekitar 100 juta. Sudah urusan di akhirat nanti selesai. Bagaimana supaya urusan di akhirat selesai? Bagaimana saya harus melakukan terhadap yang sudah meninggal itu, Pak Ustaz? Maka bagikanlah seolah-olah mereka hidup. Anggap yang meninggal itu hidup lagi. Lalu meninggal istri, bagilah. Tak ada anak, bapak dapat berapa? Setengah. Bapak dapat setengah. Kalau peninggalannya 100 juta, bapak dapat setengah. Lalu sisanya tadi orang tua dapat, saudara-saudara kandungnya dapat. Bagikanlah seolah-olah mereka hidup. Kalau dia sudah meninggal, bagikan ke ahli warisnya. Plong, selesai. Jangan sampai harta haram ini menjadi tuntutan kita di padang mahsyar. Nauzubillah. Pak Ustaz, saya punya usaha laundry. Yang saya tanyakan soal timbangan. Ketika pelanggan saya datang, kami tinggal timbang pakaian beratnya 5 kilo. Ketika selesai dicuci, setrika menjadi 4,8. Berarti dah 2 on. Gimana tuh Pak Ustaz? Timbang pakaian kan tak sama macam timbangan beras. Kita semua sudah maklum, itu namanya urf, bahwa kalau timbang pakaian itu dan dihitung timbang kotor, bukan timbang bersih. Sama macam orang jual ayam. Apa ada? Ini ku jual ayam ini dagingnya saja, ada pun taiknya, bulunya tak ikut. Macam mana memisahkannya? Maka ini namanya urf, sudah kebiasaan tradisi kita. Maka jangan hiraukan yang 2 on itu sudah menjadi kebiasaan. Quran, hadis, ijma', qiyas, syarh man qablana, satu sara'i, qaulu sahabi, istis'an, istishab, urf itu tradisi. Bahwa kalau nimbang barang, nimbang dah ikut kotor semua. Bayarnya waktu bayar kotor, bukan bayar bersih. Dan saya pula seumur umur tak pernah nuntut. Ini berapa? 2 kilo. Itu udah kurang 2 on tuh. Itu sudah ke lazim, urf namanya. Pak Ustaz Abdul Somad, Puhaba tu kaifahalu dari Nangro Aceh Darussalam. Bagaimana kualitas pahala orang yang dalam kesehariannya puasa lebih banyak dalam ruangan ber-AC? Apakah sama dengan berendam dalam air? Orang yang berendam dalam air dari pagi sampai sore, batalkah puasanya? Dah. Kalau tak masuk ke dalam, kecuali dia berendam, ditelan agak 2 teguk, baru batal. Dia berendam saja, paling tinggi makruh. Di setelnya saya itu sampai sedingin-dingin, sampai berbeku, turun salju di situ. Batalkah puasanya? Tidak. Paling tinggi makruh. Fikihnya dia tak kena, tapi dia kena mana ikhlasnya kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Allah tahu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatimu. Kau sedang bermain, berkelit, berkilah, kau mainkan. Tahu. Kalau mau enak lagi, banyak cara dia. Maka ini perbuatan ini tak baik. Tujuan dari puasa adalah la'allakum tattaqun, takut kepada Allah. Bagaimana caranya kami bisa mengundang Ustaz Somad agar bisa ceramah di Banda Aceh? Saya baru kosong bulan Oktober. Bulan 8 itu nanti ke suku pedalaman Talang, habis itu ke suku pedalaman Meranti, habis itu ke Malaka. Bulan 9 tiap malam full, bulan 10 baru ada kosong. InsyaAllah panjang umur kita sampai ke Banda Aceh, insyaAllah. Begini Pak Ustaz, dosen saya pernah bilang kalau Al-Quran itu tidak boleh ditulis dalam bahasa Latin, karena Al-Quran dibuat dalam bahasa Arab dan dibaca harus menggunakan bahasa Arab. Sementara banyak Al-Quran sekarang membuat bacaan dengan tulis Latin. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Tidak boleh baca Quran pakai huruf Latin selamanya. Adapun dalam proses belajar tak apa-apa. Dari tahun 80 baca Latin sampai 2016 Latin. Ya asin, kena A-nya 2 biji. Untuk proses memudahkan al-zina. Al-zina ni padahal al-zina. Proses itu namanya transliterasi, membantu orang yang awam dalam proses belajar. Pak Ustaz, berapa lama belajar baca Quran itu Pak Ustaz?
Kawan saya pulang dari Mesir, tinggal di Yogyakarta. Ada pendeta mau ambil S2 sarjana teologi ke Vatikan Roma. Syarat pendeta di Roma boleh ambil S2 harus bisa baca Quran. Masya Allah, itu tadi kajian yang sangat luar biasa yang sudah disampaikan oleh guru kita. Tentunya kajian yang sangat luar biasa, penuh ilmu dan penuh makna. Namun kajian ini belumlah selesai. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan bersama seperti apa kajian selanjutnya. Selamat menyimak. Maka kemana belajar? Ditakdirkan Allah jumpa sama kawan saya. Kawan saya inilah guru mengaji. Cerita langsung ke saya, "Mat, aku dosaku besar. Apa? Ku ajari pendeta itu baca Quran." Berapa lama? Sebulan bisa. Sebulan dia ku ajar dari nol bisa baca Quran. Habis itu dia lulus S2 pergi ke Vatikan. Jadi kalau ada orang kita tak bisa sebulan dibaca Quran, itu lebih parah dari pendeta. Belajarlah baca Quran. Iqra'ul Quran, baca Quran. Fa innahu ya'ti yaumil qiyamah. Quran akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabi. Semenjak saya mengikuti tausiah dari Al-Falah, kelihatan Ustaz bertambah tak adil saja. Maaf ya Ustaz dengan ikhlas, karena kadang-kadang kita punya urusan cepat biar pertanyaan saya cepat terjawab. Maka saya meletakkan kertas pertanyaannya di atas podium paling pertama. Ternyata kertas saya dijawab paling terakhir. Tak apalah, saya masih ikhlas. Kemudian soal waktu saya ada urusan jam 7.15 harus sudah meninggalkan An-Nur. Saya cobalah meletakkan kertas di pertengahan. Alhamdulillah berhasil. Kemudian minggu kemarin saya lagi-lagi ada urusan penting 7.30 harus sudah berangkat dari An-Nur. Saya coba lagi meletakkan pertanyaan. Ternyata inilah yang membuat malapetaka. Saya harus membuat pernyataan ini. Maaf sekali lagi Pak Ustaz. Harapan saya semoga kertas pertanyaan itu nanti minggu depan kertas itu tak saya pegang-pegang. Saya biarkan aja apa adanya. Bagus saran supaya tak teraniaya. Kan solim. Yang sampai kita masuk neraka. Gara-gara apa masuk neraka? Narkoba tak pernah zina tak pernah. Gara-gara apa? Gara-gara kertas. Pak Ustaz, bagaimana cara dimudahkan menghafal? Kami dulu waktu di Al-Azhar tak boleh bawa kertas, tak boleh bawa apapun masuk ruangan ujian pena. Jadi salah satu mengapa menghafal itu tekanan luar biasa. Kalau tak menghafal beasiswa putus. Kalau beasiswa putus tak makan. Dari Indonesia tak ada beasiswa, diusir dari asrama, tak dapat tiket pulang. Jadi ketakutannya luar biasa. Jadi saya dulu tuh belajar sampai stres, sampai hilang selera makan, sampai sekarang hilang selera makan. Masuk ke Maroko begitu lagi, keras pendidikan, dididik keras. Jadi sebelum sholat subuh itu dibaca, habis sholat subuh dibaca, diulang-ulang tadi, dituliskan lagi di kertas. Bagaimana lulus bersaing sama orang Arab? Orang Arab ini cerdas. Jadi tak bisa saya terapkan itu di tempat kita, karena mahasiswa bayar uang sekolah, dia santai. Kalau saya keras, bapak aja yang gini, dosen lain boleh kok. Jadi sistemnya kita harus perbaiki situ. Istri menikah tanpa cinta, sehingga waktu hamil suami melakukan KDRT karena istri simpan foto bekas-bekas pacarnya, pacaran 17 tahun yang telah meninggalkannya karena beda agama. Akibat istri dihina karena dikatakan sampah, sehingga trauma, tak bisa lagi melayani suami karena sakit. Istri minta cerai karena tak bisa lupakan pacarnya yang telah beristri. Apa solusi Pak Ustaz? Ceraikanlah. Perempuan minta cerai karena kalau dilanjutkan dia menderita secara psikologis. Kalau dia menderita secara psikologis, maka cairan tak keluar, dia sakit melakukan hubungan intim, dia frigid, dia secara psikologis sakit. Maka obati dulu sekian bulan. Perempuan yang sakit tak bisa melayani suami, suami yang sakit impoten, mohon maaf ini mesti saya jelaskan, namanya al-uyub al-musyawwahah, penyakit yang membolehkan orang menuntut cerai. Maka masa berobatnya setahun. Kalau setahun tidak tak sembuh, suami sakit diabetes, tak bisa berfungsi ereksi, lalu kemudian istrinya menuntut, maka boleh. Begitu dalam hukum Islam, boleh. Tapi kata dia, aku ikhlas menerima dia apa adanya Pak Ustaz, walaupun akhir-akhir minta hidup, toh selama ini udah hidup lamanya. Apa? Tapi kalau begini kasusnya, tak bisa, hidup harus berlanjut. Ini berefek kemana-mana. Bapak kerja psikologis, menyebabkan kegilaan pada akal,
Nauzubillah. Maka kasih masa berobat, mudah-mudahan sembuh dalam setahun ini sehingga lanjut. Anggap ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang sudah mempertemukan kalian dalam ikatan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah uji. Berobat ruqyah bisa juga diganggu setan. Hubungi Ustaz Saifullah Ruqyah di ruqyahnya Arsy. Ruqyah berobat. Bawa juga psikolog, psikiater kita, ibu yang dulu kajian panel dengan saya di LGBT, datang ke rumah sakit jiwa. Mereka orang pengajian, jamaah kita juga, psikolognya juga, makan herbalnya juga, sehat insyaallah. Sama-sama kita doakan. Subuh ini dibuka pendaftaran pesantren kilat 242526 di meja informasi dekat pintu masuk An-Nur, usia 13 sampai 23 tahun. One Day One Juz membuka kesempatan bagi jamaah untuk berinfak untuk santunan anak yatim sekaligus buka bersama di Al-Falah tanggal 25 Juni minggu depan. Infak dalam bentuk pilihan nominal. Voucher, teman-teman One Day One Juz standby di dekat meja informasi dekat pintu masuk An-Nur. Syukran kasiran. Sabar Bapak Ibu sedikit. Saya mau bertanya bagaimana hukum KPR di saat perekonomian sulit seperti ini, saya sulit mencari pinjaman lunak untuk membeli Somat Maroko kredit. Somat Maroko kredit. Enter dapat tulisan tentang kredit di situ. Uang dengan uang haram, uang dengan barang tidak haram. Tengok dulu akadnya di situ. Kalau akadnya uang dengan uang haram, uang dengan barang tak haram, uang dengan rumah tak haram. Baca baik-baik. Ceramah saya jangan dipelintir. Jangan katakan somat menghalalkan haram, mengharamkan yang halal. Semuanya saya tulis, dalilnya lengkap. Baca. Somat Maroko kredit. Enter dapat tulisan. Udah saya tes. Mohon doa Ustaz. InsyaAllah sebentar lagi saya akan menikah. Mohon doakan supaya bisa menjadi suami yang membimbing keluarga. Nanti kita doakan yang menikah, kita doakan yang istrinya sakit, kita doakan semua yang kesulitan. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Saya bekerja di salah satu bank konvensional. Apakah rezeki yang saya dapatkan belum halal meskipun saya bekerja di bagian pelayanan, bukan di bagian kreditnya? Mohon petunjuk Pak Ustaz. La'anallahu akilar riba. Allah melaknat orang yang makan riba. Wa katibahu, orang yang menulis riba. Wa syahidaihi, yang menjadi saksi. Wa mukilat, orang yang mewakilkan transaksi. Maka berdasarkan ini kata para ulama, semua yang terkait dengan riba itu kena. Ulama Arab Saudi keras. Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, Syekh Ibn Utsaimin, Mufti Saudi Arabia langsung keluar dari situ. Tapi Syekh Yusuf Qaradawi agak longgar sedikit. Kalau dia ancamannya berat daripada mati anak putus sekolah, kerjalah di situ untuk sementara. Nanti dapat yang lebih bagus keluar. Walaupun gajinya lebih kecil, barokah. Begitu kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Saya mendapat tawaran dari salah satu hotel, sedangkan keluarga saya berpendapat bekerja di hotel itu dosa karena sarangnya maksiat. Bagaimana Pak Ustaz? Tengok dulu hotelnya. Ada hotel syariah, ada hotel semi syariah. Pemiliknya jamaah kita baik, sopan, nanyakan surat nikah, jangan pukul rata, sweeping semua. Kalau dokter rumah hotel esek-esek, ya betul tak baik. Jadi antara yang syubhat dengan yang haram, pilih mana? Tinggalkan haram, syubhat. Syubhat dengan halal, tinggalkan syubhat, pakai yang halal. Ada skala prioritas. Haruskah saya tetap bekerja di bank atau menerima panggilan hotel tersebut? Tengok dulu hotel. Saya tak bisa pukul rata. Hotelnya hotel mana, banknya bank mana. Setelah nampak, terimalah yang hotel ini, campakkan bank. Hotel ini pun begini Pak Ustaz. Kalau begitu lebih baik di sini, karena ini jelas zina. Ini tempat orang buat mesum. Tengok dulu. Ada mudarat, ada mudarat, sama-sama bahaya. Yang satu mati, yang satu makan babi. Maka boleh makan babi daripada mati. Tapi jangan lama-lama makan babi. Ustaz yang terhormat, bagaimana pandangan Ustaz tentang budak di Indonesia? Indonesia tak ada perbudakan. Perbudakan sudah habis. Adapun budak-budak anak kecil itu nama saja. Saya pun memanggil anak kemanakan saya budak. Kalau saya balik ke rumah tak ada. Mana budak-budak tadi? Anak-anak maksudnya. Apakah bisa kalau calon pengantin perempuan dinikahi lagi hamil Pak Ustaz?
Perempuan yang hamil nikahnya sah, sepakat 4 mazhab. Perempuan yang hamil nikahnya sah, sepakat 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Nama kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Yang jadi masalah setelah anak lahir muncul 4 masalah. Anak itu tidak boleh pakai bin bapaknya. Kalau anak itu laki-laki, dia tidak bisa menjadi wali bagi adik-adiknya. Kalau anak itu perempuan, nanti bapak tidak boleh mewalikannya, walinya harus wali hakim. Kalau bapak itu mati meninggal, anak tidak dapat harta warisan karena dia tak ada hubungan nasab. Subuh ini ada subuh. Kertas terakhir. Saya mau tanya bagaimana? Oh, ini pun sudah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita mohon kepada Allah ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La tad'a lana dhanban illa ghafartah. Ya Allah, segala dosa kami ampunilah ya Allah. Wala aiban illa satartah, segala cacat kami tutupilah ya Allah. Wala musafiran, saudara kami yang musafir illa wasalsah, sampaikan ke tujuannya ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, saudara kami yang sakit sembuhkan ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, saudara kami yang sakit sembuhkan mereka ya Allah. Wala aziban illa zawajtah, yang belum menikah pertemukan mereka dengan jodoh yang baik, yang soleh dan solehah ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah, yang meninggal dunia curahkan rahmat kasih sayang kepada mereka ya Allah. Wala sa'ban illa sahaltah, yang sulit mudahkanlah segala urusan mereka ya Allah. Wala mumtahinan illa najjahta, yang ikut ujian berikan mereka lulus dengan kelulusan yang baik ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah laka ridha wa lana fiha salah, segala hajat kami di dunia dan di akhirat engkau ridha terhadap hajat kami itu baik untuk kami. Illa qadaitaha wa yassartaha, mudahkanlah ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma barik lana fi syahrina hadza waj'alna min mutaqaika minan nari ajmain. Selamatkan kami wa auladina, anak-anak kami, wa azwajina, istri, suami, pasangan hidup kami, minan nari ajmain. Selamatkan kami di rumah dari api neraka ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan negeri kami, negeri Riau secara umum, secara khusus kaum muslimin secara umum. Jauhkan dari malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, narkoba. Allahumma a'inna, tolong kami ala dzikrika, supaya selalu berzikir denganmu, wa syukrika, supaya bersyukur kepadamu, husna ibadatik, supaya kami beribadah dengan ibadah yang baik kepadamu ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah, wa la takhtim alaina bi su'il khatimah, jangan tutup umur kami dengan su'ul khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina, jadikanlah ucapan terakhir kami ketika ajal kami sampai, qaula la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian kajian yang sangat luar biasa, kajian yang penuh ilmu, penuh hikmah, penuh makna yang disampaikan oleh guru kita. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tak lupa mari kita sama-sama doakan beliau. Semoga beliau selalu dalam perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, sampai bertemu di kajian selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mendengarkan kajian yang sangat luar biasa dari guru kita tadi, saatnya kita lanjutkan aktivitas kita hari ini. Semoga aktivitas kita hari ini membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu di kajian selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.